Kalau ada ustadz suka ngomong harus gini, kalau tidak gini tidak sah, lalu ini tidak sah, nggak keterima, orang ini setengah Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi min jamil anbiya'i wal mursalin was sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'illahi arifin, khususan ila hadrati asy-syekh al-imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari wa usulihi wa furihi wa ali silsilatihi syai'ulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأستاذنا وأستاذكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة أمة شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Summa hadiyatul fatihah khususan jamaah majelis taklim fi hadzal majlis bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi syifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Alhamdulillahil aliyil a'la al-waliyil maula alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa taqsuruna bi ibadika salihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Nurul Iman Perumahan Rukun Harapan rahimakumullah. Alhamdulillah, mengawali pengajian subuh ini, mari kita tahaddus bi nikmatillah, memenuhi perintah Allah, yaitu di dalam Al-Quran ayat berbunyi fa'amma binikmati rabbika fahaddis. Dan apapun nikmat Allah yang telah diberikan, dilimpahkan oleh Allah kepada kita, fahaddis, maka sebutlah, artinya syukurilah. Salah satu cara mensyukuri nikmat yaitu dalam ajaran agama Islam tasarrufun nikmah bil khidmah, menggunakan nikmat baik berwujud nikmat lahir maupun batin untuk sarana mengabdi ibadah kepada yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kedua, memenuhi perintah Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, berikan nasihat kepada orang-orang yang beriman. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan atau nasihat yang kau berikan itu membawa manfaat bagi orang beriman. Ini adalah pernyataan Allah. Jadi mengikuti ngaji itu termasuk membawa manfaat bagi orang yang beriman. Kita semuanya ini orang yang beriman dan akan membawa manfaat dengan sebab mengikuti ngaji. Jamaah rahimakumullah, ini masih ada di bulan Syawal. Saya ucapkan tahniyah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga dosa kita dihapus dan diampuni Allah. Nanti saya terangkan sedikit tentang yaitu kalimat tahniyah. Di dalam Al-Quran itu ada ayat di mana sering dibaca pada acara-acara halal bihalal atau istihlal yang berbunyi begini: wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal 'afina 'anil nas wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul. Ayat ini ada satu kalimat, wal afina anin nas, dan orang-orang yang mengampuni atau memberi maaf kepada yaitu sesama manusia. Di dalam Al-Quran itu ada dua cara mendapatkan ampunan. Tapi yang ayat ini disebut wal afina anin nas. Di lain ayat yaitu pengampunan Allah itu menggunakan kalimat bukan afwa,
tapi al-maghfirah. Artinya sama, yaitu dimaafkan. Cuma maksudnya nggak sama. Ada hadis ini yang paling perlu tahu. Kalau di sini artinya kan, dan bersegeralah menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yaitu dijanjikan bagi orang bertakwa. Siapa? Orang-orang yang menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun sulit. Dan orang-orang, salah satu ayat terusannya, yang mengampuni atau memaafkan dosa sesama manusia. Jadi kalau mencari maaf itu ada dua cara. Pertama, maghfirah. Ini salah satu, yaitu sifatnya Allah. Maka ada kata ya Ghaffar, Tuhan yang mengampuni. Tapi hadis ini loh yang penting tahu. Orang itu nanti bisa masuk surga dengan beberapa cara. Salah satunya ikut pengajian ini. Tapi ada masuk surga dengan jalan cepat. Saya istilahkan cepat gitu aja. Karena tidak menggunakan, nanti melalui hisab. Jadi amal kita ini wis gak dihitung nang Gusti Allah. Pokoknya masuk surga gitu. Siapa itu? Hadisnya itu berbunyi begini. Yadkhulunal jannata afwan bighairi hisab. Kelak di akhirat akan masuk surga. Siapa? Al-afwan. Al-afwu, sang pemaaf. Orang yang tidak punya dendam, tidak punya rasa merawat dendam, merawat kebencian yang tidak bisa hilang. Nah, ini tidak perlu diberi contoh. Panjenengan insyaallah akan bisa melihat ono wong mangkel kok gak iso hilang yo. Kadang-kala domainnya tidak privat pribadi, sampai masalah negara, masalah pemerintah, kadang gak cocok. Wong-wong itu wis gak jadi presiden, sik diunda-tunda. Ada? Rupane iki percuma sampean ibadat top ya apa. Wong hadis bunyi begitu tuh. Yadkhulunal jannata, akan masuk surga siapa? Yaitu afwan bighairi hisab, orang yang memaafkan kesalahan orang lain tanpa dihisab oleh Allah. Nah, ini menjadi doa. Biasanya kalau bulan Ramadan 10 hari terakhir kita ini kan meniru Rasulullah. Suatu saat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya, "Ya Rasulullah, kalau bulan Ramadan sudah memasuki 10 hari terakhir, berzikir dan berdoa apa?" Iki zikir meniru Rasul. Nabi mengatakan, "Allahumma innaka afun tuhibbul afwa," dan seterusnya itu. Nah, di dalam kajian ilmu tafsir Al-Quran, apa bedanya afun dengan yaitu al-ghaffar atau maghfirah? Kalau al-ghaffar, ada hadis Ramadana awwalu rahmatun wa wasatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan itu dibagi menjadi 3, yaitu kelompok. 10 hari pertama Allah melimpahkan rahmat, makanya sering diceritakan oleh ustadz-ustadz. Wa ausatuhu, tengah-tengahnya maghfirah. Nah, ini ada kata maghfirah. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan 10 terakhir Allah membebaskan dari siksa. Nah, menurut kajian tafsir, kalau al-maghfirah ini juga sifatnya Allah. Itu makna mengampuninya itu menutupi. Tapi kalau afun itu menghapus.
Sampeyan kudu iso bedakne. Kalau menutupi, misalnya ada tulisan ditutupi pakai stipek itu. Tulisannya masih ada, cuma tidak bisa dibaca. Karena ada apa? Ada stipeknya. Karena itu jejak digitalnya masih ada. Maka bisa jadi ketika bulan Ramadan orang itu berbondong-bondong menjalani kebaikan, kejelekannya oleh Allah ditutup, tapi tidak dihapus. Tapi kalau habis hari raya, lalu kita melaksanakan perintah Allah hablum nas, namanya wal afina anin nas tadi loh. Itu masuk afun. Itu tidak ditutupi, tapi dihapus. Jejak digitalnya hilang. Maka artinya wis gak dudu 11. Yang dimaksud dosa hablum minan nas. Salaman loh. Sugeng riyadin minal aidil faidin, mohon maaf lahir, terus dijawab sami-sami ugi mohon maaf lahir, hilang, sudah dihapus oleh Allah. Maka di bulan Syawal ini ada ibadah yang nilainya sangat agung, yaitu silaturahim. Silaturahim. Mari sesama hamba Allah, kita ini pasti punya khilaf. Dan khilaf ini akan menjadi hilang apabila kita punya sifat wal afina anin nas, wal afun tadi, yaitu tidak punya rasa, yaitu dendam kepada sesama manusia. Ya wis kapopo, masih wong gak njaluk sepuro wis tak sepuro. Itu yang nanti masuk surga tanpa dihisab. Sholat saja dihisab, puasa dihisab, haji dihisab, berjuang dihisab, amal jariah dihisab. Tapi kalau yang namanya afun oleh Allah nggak dihisab. Berarti mengampuni dosa orang itu ibadah tingkat tinggi. Maka jangan sampai kita ini pendendam. Saya lihat di medsos itu nemenin gak cocok ambek wong kok ket bumi yang sih gak cocok. Ngomong isu elek. Ini wis gak iso, wong ini mlebu swarga wis gak iso. Meskipun sepertinya orang top hebat, karena ada wal kadhiminal ghaidh tadi. Mudah-mudahan kita yang sudah ngaji kitab hikam, saya ingatkan terus saya ingatkan, buah perolehan ngaji hikam itu diantaranya satu, menegakkan keyakinan, menguatkan iman, menguatkan tauhid. Yang kedua, yaitu membersihkan hati dan bahasa lainnya meningno hati. Yang ketiga, belajar selalu berpikir positif. Ini semuanya ini bagian dari cara kita mengabdi kepada Allah yang benar. Sudah cukup, sekarang kitabnya dibaca. Nomor kajian 106. Waktu Ramadan kemarin itu edisi khusus karena bulan Ramadan. Sekarang selanjutnya kitab lagi. 106 ini nanti bicara tentang cara menyucikan hati. Cara menyucikan hati dan membuka tabir ghaib. Saya kirim temanya ke Mas Catur, yaitu sholat sebagai cahaya dan penyucian hati. Jadi Ramadan sudah selesai, ibadah puasa sudah selesai. Kita dulu pernah zakat fitrah sudah selesai. Bisa jadi juga zakat mal sudah selesai. Ada ibadah terus menerus yang tidak pernah selesai, yaitu sholat. Apa Bapak Ibu? Sholat. Jadi kalau kita kepingin puasa Ramadan, ya menunggu Ramadan akan datang.
Kalau umur kita oleh Allah dibarokahi sampai ketemu Ramadan akan datang. Kalau kita kepingin zakat fitrah, ya menunggu akhir Ramadan akan datang atau di bulan Ramadan. Kalau kepingin kita ibadah haji, ya nanti menunggu saatnya ibadah haji. Tetapi kalau satu ini terus kita harus, yaitu melaksanakan perintah Allah, sholat. Lah temanya ini tadi, sholat adalah cahaya dan penyucian hati. Mari dibaca kitabnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. As-sholatu tuhratun lil qulubi min adnasidz dzunubi wastiftahun libabil huyubi. Sholat adalah pembersih hati dari kotoran dosa dan pembuka pintu kegaiban. Ini kitab aslinya begitu. Sholat merupakan penyucian hati dari kotoran-kotoran dosa dan untuk membuka pintu ghaib. Nah, ini ada kata-kata al-ghuyub, yaitu ghaib. Berarti sesuatu yang ghaib itu ada. Buktinya di dalam kitab hikam disebut al-ghuyub, jamak dari ghaib. Nah sekarang mari kita tafakur dulu, merenung, kontemplasi. Ada banyak cara untuk menyucikan hati atau menyucikan jiwa. Tetapi kitab hikam menyebut sholat adalah cara menyucikan hati dari, yaitu adnasidz dzunub, dari kotoran-kotoran dosa. Berarti dosa itu dianggap mengotori hati. Makanya ada balrona. Orang itu kalau yaitu dosa, maka seperti titik menempel di dalam kolbun hati. Kalau dosanya semakin banyak, titiknya juga semakin banyak. Lalu berubah, hati semestinya menjadi terang, menjadi gelap. Akan menjadi jawaban, sebab apa hati menjadi gelap? Sebab dosa. Nah, berkaitan inilah maka tadi sudah saya sampaikan tahniyah bulan Syawal ini. Mari kita taubat kepada Allah dan islah kepada sesama manusia. Mumpung masih diberi waktu hidup ini. Saudara-saudara yang rahimakumullah, temanya kan sholat merupakan cahaya dan penyucian hati. Dari beberapa sarah kitab hikam, saya menemukan penjelasan yang begitu detail. Dan mudah-mudahan ini menjadi panduan kita. Dari kalimat yaitu sholat itu merupakan cahaya. Ini dulu saya tulis di dalam pembelajaran ilmu makrifat kepada Allah. Jadi begini, kitab hikamnya berbunyi, as-sholatu tuhratun lil qulubi min adnasidz dzunub. Sholat itu sebagai penyucian hati dari kotoran dosa. Wastiftahun libabil huyub, dan untuk membuka pintu-pintu kegaiban. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang kita mungkin sudah mafhum sapa sih Syekh Abdul Qadir itu, Sultanul Aulia. Orang-orang sufi menyebut rajanya wali. Tapi saya pernah
Itu di zamannya dari Baghdad, Irak. Pengikut tarekat Qadari Naqsabandiyah, ia menjadi guru spiritual. Tapi saya juga mengatakan fi zamanihi, kalau zaman sekarang ini tidak hanya Syekh Abdul Qadir. Kalau Syekh Abdul Qadir kan dari Irak, ada dari Indonesia. Kenapa kita kok tidak bangga jadi orang Indonesia? Rajanya wali fi zamanihi itu dari Kalimantan, yang sering kita nyebut namanya Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, guru Kumpul. Itu rajanya wali. Saya ini banyak terinspirasi dengan bimbingan spiritualnya. Ya, makanya banggalah sebagai orang Indonesia. Jangan dikit-dikit selalu kembali ke Arab. Memang agama Islam oleh Allah diturunkan di Jazirah Arab, tetapi di bumi Allah di mana saja itu banyak mutiara-mutiara hamba Allah yang nilainya tinggi, termasuk Indonesia. Makanya hormatilah, yaitu kalau pahlawan ya pahlawan negeri sendiri, tidak terlalu bangga pahlawan di negara orang lain. Nah, ditemukan begini, kata Syekh Abdul Qadir, bahwa sholat itu dibedakan ada dua. Pertama namanya sholat syariat, ini istilah. Yang kedua sholat hakikat. Hikam ini nanti mengarah kepada sholat hakikat. Istilah lain, sholat hakikat itu disebut sholatul wusta. Ini pengetahuan dulu, ilmu. Sholat batin, sholat daim, ada tiga. Wusta, batin, daim. Oh, apa itu artinya? Wusta itu artinya tengah-tengah. Maka badan manusia itu menurut orang sufi dipecah itu jadi dua. Tengah-tengah itu dada. Di dada itu tersembunyi namanya kolbun apa? Nah, orang sufi menyebut pusat mutiaranya manusia itu dada ke atas. Gangguan yaitu nafsu besar itu dada ke bawah. Sampai sakit bayangno postur tubuh manusia. Dada ke atas ini tersimpan organ tubuh yang sangat vital selain kolbu, hati. Nah, ada secara biologis jantung, ya, ada paru-paru, lever, naik terus masuk wilayah kepala, ada mata, ada mulut, ada hidung, ada telinga. Semua ini harga manusia. Ujian berat manusia itu untuk menjaga dada ke bawah. Paham? Makanya konon Nabi pernah ditanya sahabat dan sahabat dijelaskan Nabi. Nabi mengatakan, takutlah engkau kepada dua lubang yang membuat manusia banyak masuk neraka. Coba renungkan. Dan takutlah kepada dua lubang yang menjadikan sebab manusia mudah masuk surga. Apakah dua lubang itu? Nabi menjawab, al-famun wal farjun, mulut dan kemaluan. Itu menjadi sebab mengantarkan manusia mudah masuk neraka. Sapa sing gak iso ngreksa omongane, gak iso njaga kehormatane, maka mempercepat ia menjadi ahlun nar.
Siapa yang bisa menjaga ucapannya dan menjaga kehormatannya, mempermudah ia ahlul jannah. Jenengan mutaken. Jadi koyok-koyok gara-gara barang loro iki kecemplung neraka utawa mlebu mulut dan kemaluan. Nah kadang-kala kita ini gak kerasa. Iku termasuk ngomong ceplas, ngomong rumah gak apa-apa, tapi sing mendengarkan atau yang dituju merasa tertusuk hatinya. Nah ini kan sulit. Makanya sang kiai ustadz, sang penceramah, itu di akhir ngaji mesti bunyi, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Ini gugur hakul adami. Wis jaluk sepuro kok. Ya wis mari. Nah, udah ya. Jadi saya ulangi lagi. Pertama, sholat syariat. Apa dasarnya? Biasa sekarang ini kan banyak orang dikit-dikit tanya dalil. Quran surat An-Nisa 103. Kalau kita melihat masjid, Masjidul Iman ini tidak ada kaligrafi. Sing ono AC ambek kipas angin. Gitu. Nah, ada masjid itu tulisannya, saya menemukan bagus tuh. Di atas sana itu inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan bagi orang beriman pada waktu-waktu yang ditentukan. Itu namanya syariat. Waktunya ditentukan, tata caranya diberitahukan. Itu namanya syariat. Tapi ndok ngene migrot ono tulisannya mana? Yang disebut Syekhul Qadir sholat hakikat. Dasarnya apa? Quran surat Toha ayat 14. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sembahlah Allah Tuhanmu dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku, katanya, untuk zikir. Jadi hakikat sholat itu zikrullah. Makanya kalau kita cuma memenuhi syariat saja lalu hakikatnya tidak kena, tidak sampai, maka apa bedanya sholat dengan senam? Mulai keponangan ini. Jadi sholat itu saya sering ngomong ya, jasad rogo nang Gusti Allah gak dibiji. Kalau ada ustadz suka ngomong harus gini, kalau ndak gini ndak sah, lalu ini ndak sah, gak keterima, orang ini setengah Tuhan. Kok ngerti gak diterima? Kalau ningali lo YouTube kok ustadz setengah pangeran ini. Kok ngerti, kok wong hakikat itu ada di dalam batin. Aqimis sholata lidzikri. Makanya sholat hakikat itu disebut sholat wusta, sholate ati. Karena panggonane tengah-tengah ya kolbun. Sholat daim, sholat yang tidak kenal waktu, tidak kenal tempat. Hati terus menerus ingat kepada dan ingat kepada Allah terus menerus, itu hakikatnya sholat. Kalau saya disebut subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini namanya kata Al-Quran tadi kitabam mauquta, pada waktu-waktu yang. Nah terus ya nopo Ustaz, ya karo dipakai. Saya mengingatkan masih sering, yaitu sholat dadi tukaran. Lah wong sholat kok dadi tukaran. Ono maneh sing rada ekstrem ngene. Sholat koyok model kono gak keterima iku. Lha wong sing muni gak terima kok menungso. Mestine sapa? Gusti Allah. Wong sing muruk iku lho durung karo keterima. Apa maneh sing ya kaya ngono ya. Sama dengan orang sholat khusyuk itu. Sholat khusyuk ijen kok angel melok jamaah. Dengan sebab salah satu di antara jumlah jamaah sholat itu khusyuk, yang lain ikut
katut gitu loh. Maka jangan merasa yaitu diri lebih dari yang lain meskipun kiai. Saya ucapkan ini direkam, dimasukkan YouTube. Apa nek kiai mesti keterima? Bisa jadi kiai ngerti ilmunya, tapi prakteknya juga belum tentu. Tapi lebih baik ngerti ilmunya daripada wis gak keterima, gak ngerti. Nah, wis. Jadi itu syartu. Nah sekarang supaya mengarah kepada ilmu yang meluas, bagaimana yaitu sholat itu bercahaya. Kan judulnya sholat merupakan cahaya dan menyucikan hati. Saya temukan di dalam yaitu kitab hadis Sahih Muslim. Nah, ini sahih. Nek sampean gak percaya hadis iki, Islam sampean rusak bisa. Soalnya ucapan Rasulullah gak dipercaya. Panjang ini, tapi satu di antara berbunyi begini. Saya baca dari atas. An Abi Malik Al-Harisi Ibnu Asim Al-As'ari radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu at-tahuru satrul iman walhamdulillah tamlaul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamlaani au tamla'a ma bainas samawati wal ard. Lah terus niki as-sholatu nurun. Wis ini aja yang diterangkan. Salat adalah cahaya. Cahaya kepada apa? Cahaya untuk siapa? Nah, di sini saya baca dalam literasi yaitu panduan sholat yang benar dan sempurna. Ada kata sempurna loh. Kalau benar itu memenuhi syariat. Kalau sempurna itu bisa mencapai hakikat. Sholat yang benar dan sempurna itu diterangkan sebagai berikut dalam satu riwayat hadis qudsi yang panjang, yang bunyinya begini. Tidaklah aku, kata Allah yang mengatakan ini, menerima sholat setiap orang. Aku hanya menerima sholat dari orang yang, nah ini indikator, ada 7 tanda-tanda orang yang sholatnya bercahaya dan sholatnya sempurna. Karena kata-kata tadi benar dan sempurna, wilayahnya diterima. Bahasa diterima itu kalau ngaji namanya diridhoi Allah. Nomor 1, orang yang sholat memiliki apa? Kan tadi katanya membersihkan, mensucikan hati. Memiliki yaitu hati yang merendah. Bahasa lain merendah itu tawadhu. Demi ketinggianku. Lambangnya orang sholat ini syariat. Ini tidak dibiji nang Gusti Allah. Tapi nilainya di dalam ini dibiji. Allahu Akbar. Merunduk menghadap ke tempat sujud. Makanya fikih mengatakan sholat kok tolat motoni kelerak-pelerok dihukumi nggak batal, tapi makruh. Awas lu, kalau kok eling makruh, eling dong ngene YouTube. Ada orang top, ya top lah, merasa mengaku keturunannya Nabi Muhammad. Ditanya oleh salah satu jamaahnya tentang pengertian hukum makruh, tidak bisa jawab. Malah munyer-munyer jawabannya. Karena ada jejak digital, maka diputar ulang ketahuan terus. Sama tadi, menutupi dan menghapus. Kalau dosa itu ditutupi oleh Allah, suatu saat muncul lagi. Tapi kalau sudah dihapus, hilang. Nah, cara taunya bagaimana? Kalau dosa kita kepada sesama manusia itu berharap dihapus oleh Allah. Ada contoh, ini namanya di sepuro tapi diiling-iling. Itu namanya ditutupi.
Misalnya rumah tangga dalam perjalanan waktu ada cobaan dari Allah. Waktu si kemanten baru tidak banyak masalah muncul, nyambet gawe itu kadang-kala masih gajinya tidak terlalu banyak, masih aman-aman saja. Barang wis punya pengaruh, punya jabatan, punya fasilitas, duit tambah akeh, cobaan mulai datang. Contoh, ini contoh sih paling gampang itu namanya yaitu selingkuh. Lah selingkuh keponangan, terlepas selingkuhnya yang putri atau yang laki, lalu terjadi prahara. Tapi masih bisa mempertahankan samudra biduk rumah tangga, nggak sampai cerai. Lalu karena sudah hatinya tersakiti, ngomong ini, aku Pak atau aku Mas, dosa sampean menyakiti hatiku sama selingkuh iku wis tak sepuro, tapi aku gak iso ngelalekno. Ana ngene kok. Ana ngene kok. Lho kok sing muni ada kok sing wedok. Wis tak sepuro, tapi aku gak iso lali. Ana namanya ini menutupi, belum menghapus. Buktinya suatu saat masih diungkit lagi. Lo kata baleni mana muncul. Tapi kalau sampean iling biar nak tahu tukaran nek bojo, perkara bojo sampean katut wong liya. Wis aja ngomong aku lali ya, berarti dihapus. Yang baik lali wis gak iling apa sih diiling-iling? Modele kok kaya wani jawab ini. Ini contoh wong Gusti Allah iku lho nyepuro wis gak menungso iku kadangkala sifatnya lebih dendam, dan dendam itu adalah sifatnya iblis. Iblis ini pula menerima dikutuk Allah, menjadi makhluk terlaknat. Tapi iblis kan dendam dengan sebab apa? Nabi Adam itu. Sampai sekarang, jadi nek ono wong kok merawat dendam, berarti saya rotok mambu-mambu. Lu jawab. Jadi menurut hadis qudsi yang pernah saya baca dalam satu literasi, orang yang sholatnya sempurna itu punya mental, hati, tawadhu. Yang saya istilahkan 3T, ini bahasanya Ustadz penceramah, yaitu ta'abbud, tawadhu, tadharru. Artinya orang itu semata-mata ibadah, merendah diri kepada Allah. Lambangnya orang takbir. Lah takbir itu kan macam-macam. Fikih mengatakan yang benar ini, gak boleh nempel gini, letak gonggang-gonggang gini. Terus posisi meletakkannya ini fikih lagi. Syariat ini umum yang kita tahu gini. Ini jempol pas lurus, telinga menghadap ke arah kiblat. Apanya? Ini nanti akan menjadi musyahadah, saksi di depan Allah. Bukan begini. Karena ada gini, menghadap ke pipi gini. Apa maning ini tambah keliru gitu. Tadi ini aja ilmu, ini syariat. Lah hakikatnya apa tadi? Merendahkan, angkat tangan dengan iringan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu hakikatnya. Selain Allah itu tidak besar, ngono lho maksudnya. Jadi kalau jenengan ngini muni Allah Akbar, tasih mengagumi jabatan, mengagumi harta, kekayaan, berarti sampean ini nifak. Sembayangnya muni Allahu Akbar, prakteknya ini kan bilang hakikat. Hakikatnya orang itu tidak mengagungkan sesuatu selain Allah. Yang kedua, ya khusyuk demi keagunganku. Khusyuk, bahasa khusyuk ini sulit, tapi saya menggunakan bahasa kitab saja. Wusul ilallah, connect. Jadi bagaimanakah kerja khusyuk? Sampai ada pelatihan sholat, saya tidak benci tapi tidak tertarik. Karena khusyuk itu
bahasa hati. Hati yang tahu hanya Allah. Tapi sekedar untuk pembelajaran boleh-boleh saja lah. Cuma kalau ini menjadi, yaitu mohon maaf, cara untuk mencari uang, wah ini gak boleh. Tapi di mana sih donya iku gak kena didatono duit. Pipis didatono duit, BAB dadi duit. Sing durung dadi duit ku mek situk apa? Entut. Bayar napa mana? Seandainya gas yang keluar itu bisa ditampung atau ya didol. Itu jawaban manusia itu hubut dunia. Nah, kadang kalau ngaji kena didol. Uang kiai lo didol. Ngundang kiai nggak bisa langsung kepada si kiainya, harus melalui ada manajemennya yang menentukan harga. Apa harga itu? Ceramahnya sekian. Wis didol itu. Kadangkala naudzubillahi min dzalik wala tastari bi ayati samanan qalila. Jangan kau jual ayatku dengan harga murah. Itu khitabnya orang Yahudi. Maksudnya apa? Jangan kamu komersilkan agama untuk mencari dunia. Makanya saya seringkali ngomong, tadi ustadz kiai ku nyambet gayo. Jika tomak, jika jaga no undangan pengajian. Undangan pengajian itu dakwah. Dia seorang pengusaha, dia seorang guru, dia seorang dosen. Mestinya begitu, betul? Tak ceritani. Bala iku manusia gak lihat siapa. Kula iki nate menolong susahnya orang. Dan ini gak tak jadikan kebang, tapi tak ingat-ingat. Suatu saat saya ini punya kegiatan rutin, ngisi pengajian rutin di satu perumahan, ya seperti Rungkut Harapan. Terjadwal setiap minggu keberapa itu saya ngisi, bukan di masjid, di masyarakat, pindah-pindah rumah. Konon saya itu ditelepon oleh salah satu jamaah saya yang sudah dekat. Pak Ustadz, posisinya sekarang di mana? Ngoten pertanyaannya. Oh, ngisi ngaji di satu perumahan. Saya tidak boleh nyebut nama perumahan. Yang pasti bukan Rungkut Harapan. Akhirnya, oh, sekarang sedang apa? Ini sedang menyampaikan pengajian. Jadi kalau berhenti dulu. Ini ditolong Ustaz ngaji ini jangan cepet tak kendang mari gak kurang ajar kan ini. Jaluk tolong kok maksa. Ngoten enten nopo. Wis mboten saged diceritakno niki. Kalau menggunakan HP zaman sakmonten masih HP jadul. Enggak bisa. Enten pokoknya jenengan bejo iku bilang kepada jamaah, mohon maaf tidak bisa lama, saya menolong orang susah. Menolong orang susah. Itu levelnya iman pada tingkat tinggi. Ngilangno susah wong. Niku pasti masuk surga. Konon bagaimana ada orang tasyakuran yang namanya walimatul khitan. Dia ini kerjanya di dunia usaha. Kaitannya dengan karyawan, dengan kolega. Nah, pada saat itu dia punya acara, nanti ada acara tasyakuran, kalau bahasa agamanya walimah ya. Mengundang penceramah. Lah konon penceramahnya ini diundang sudah jauh, 2 bulan sebelum acara sudah diundang. Si penceramah bersedia. Pada hari itu, tanggal itu, jam yang ditentukan. Pada saat hari hanya sudah acara dimulai, anggap sajalah undangannya yaitu jam 9, acaranya dimulai jam 10. Sudah masuk waktu yang namanya pembacaan Al-Quran, sambutan keluarga sudah. Sang penceramah belum datang. Memang jaraknya tidak terlalu jauh. Lalu dihubungi nomor telepon rumah. Jawabannya keluarga sudah berangkat, tapi tidak menuju ke situ.
Hari itu dapat undangan lebih dari satu. Cuma bedanya yang satu ini diundang perusahaan, yang satu diundang perusahaannya perusahaan besar. Saya bilang besar itu berarti pabrik yang suka nyebut nama lah, di luar kota. Dia tidak mendatangi undangan yang pertama hanya karena undangan masyarakat cuma yang namanya tasyakuran khitan. Ia memilih pabrik, harapannya bukan pabriknya yang diharapkan. Apa? Lu sampean kok ngerti? Datang ke pabrik ini, apa yang undang itu? Nangis. Ya wisin, khawatir dikatakan masyarakat yang diundang katanya ada penceramah, nyatanya enggak. Untuk menutupi wirangnya ia minta tolong mencarikan ustadz pengganti. Nah kebetulan yang diminta tolong kenal saya. Jadi kalau diundang niku istilahnya menyelamatkan, yaitu rasa malunya orang, menolong susahnya wis perkara ceramah mosono dalang perlu diwurui. Wis langsung datang sampean Sumerap. Saya baru datang, bukan saya yang diundang, bukan saya. Dia tuan rumah yang melihat saya dirempangkul ambek nangis. Jadi nangis sudah ada dua. Saking gembira yo nangis, saking sedihnya. Alhamdulillah Pak Ustaz, alhamdulillah. Kula suwedi lah ngilangno sedine wong niku termasuk level iman tinggi. Sampeyan sumrap carane Allah. Sulit. Ngecewakno atine menungso iku padha karo ngecewakno Gusti Allah. Beberapa saat mungkin bicara ini cuma dalam domain materi. Nek diundang acara masyarakat amplopnya munio. Kok ru. Nek diundang perusahaan durung karuan. Kula pernah mengalami kok. Akhirnya apa? Allah, Gusti Allah gak turu. Allah memberi bala. Sak mari ini acara itu sang penceramah itu kena musibah, kena penyakit kanker gak bisa diobati. Kurun waktu tidak lama meninggal dunia. Iku jenenge mburu uceng lho kelangan delok. Merebut amplop tebal kelangan apa? Ya kelangan nyawa. Mati dikubur. Akhirnya apa? Orang bilang innalillahi, yang dikecewakan bilang lho kok ru. Jadi ternyata kula eling, kula jok sampai ini hari kula niki mboten sehat. Dan dokter mengatakan istirahat Pak Ustaz, paling tidak sami. Saya di WA Ustaz Iskandar langsung loro hilang. Inggih insyaallah Ustaz, padahal asli loro karena saya memang sakit. Tapi nek wis ngaji sakitnya oleh Allah niki jenenge titipan, ngaji hikam. Sehat titipan, sakit urip titipan, mati akhir kehidupan. Pun yang nomor 3 niki cik mari. Bagaimana sholat yang benar dan sempurna? Ia mampu mencegah nafsunya dari segala macam laranganku. Jadi taunya ini begini. Nek sembayangi dilakoni tapi larang ini agama masih dikerjakan. Jangan bermimpi sholatnya. Jadi di sini itu yang didahulukan larangan dulu. Makanya ada istilah lakukanlah perintah Allah sekemampuanmu, tinggalkan larangan Allah semuanya. Mboten enten. Larangan Allah dapat dispensasi mboten enten. Rukhsah itu hanya untuk perintah. Rukhsah itu keringanan. Kayak sholat ngadeg, lungguh kursi gak iso apa? Pokoknya batas akhiriku gak sholat, tapi disolati.
Coba sece karo wong gak poso, gak zakat itu kan beda. Nomor 4, melewatkan siang dan malam dalam mengingat aku. Di sini sholat yang diterima Allah itu orang yang tidak kenal waktu selalu ingat Allah. Orang korupsi, orang menyalahgunakan namanya yaitu jabatan itu karena melupakan. Loh, sekarang kalau mikir gini, aku ki wis dibayar kantor sakmene akeh nih, kok yo sik duwe ati kepingin kurang akeh. Berarti wong iki gak eling sapa ya? Nek gak eling jabatan atasan bisa direkayasa, Allah gak bisa. Maka jenengan itu kalau minta rezeki jangan minta banyak. Sebab yang banyak belum tentu memuaskan. Mintalah yang dicukupi oleh Allah. Karena dicukupi, hatinya sudah merasa puas. Makanya ada zikir namanya hizib kafi. Niki hizib zikir lakunya orang-orang sufi yang bunyinya begini. Allahul kafi Rabbu nal kafi qasad nal kafi wajad nal kafi likulin kafi kafanal kafi wani mal kafi alhamdulillah. Niki diwaca mari sembahyang subuh ping 7, mari sembahyang maghrib ping 7. Guru kula dawuh, urip nang Allah wis dicukupi. Kata dicukupi niku wilayahnya hati. Wonge ketoke gak sugih, tapi atine gak kemerunsung donya. Ngerti ngomong ini? Orangnya biasa, tapi hatinya puas dengan karunia Allah. Makanya di situ ada kafi. Makanya enten zikir apa namanya, yaitu kepingin atini suke cukup nih kok. Ya Fattahu ya Rozak ya Kafi ya Mughni. Ya Fattahu ya Rozak ya Kafi ya Mughni. Saiful Ulum Nawawi. Orang tidak punya latar belakang bapak ibu orang yang miskin. Saya bisa bangun pondok pesantren, bangun panti asuhan sampai nilai bermiliar-miliar karena ya kafi. Niki kula asal yaitu ijazah zikir dari Mbah Sunan Ampel. Tak lakoni dibaca 100 kali. Makanya jenengan gak usah wedi dadi wong melarat. Gusti Allah soge. Ya Fattah ya Rozak, wahai pembuka rezeki. Ya Kafi ya Mughni, yang mencukupi menjadikan kaya. Siapa itu? Kadang-kala kita ini lebih nyambek kayak angel titi wis ngersula. Imane dadi ngene. Kadangkala kita ini lebih delok kanan kiri kok uripe dipandang mata senang, kita susah, lalu kita iri, keliru kabeh. Kita punya satu Allah. Punya satu. Makanya saya terinspirasi di medsos ada contoh, ada seorang ibu jualan yaitu nasi pecel. Dan itu nilainya tidak tinggi. Setiap kali dia itu payu atau laku, hatinya bunyi alhamdulillah, hari ini rezekiku ya si ini. Dan pasti mencukupi. Makanya yang membuat tidak cukup itu bukan kebutuhannya, tapi gengsinya. Gitu begitu. Rio ya duit diutal-utal gak karu-karuan. Sementara orang-orang yang perlu ditolong tidak diperhatikan. Makanya kula niku kadang-kala nanya anak yatim kula gini. Ya apa rek? Mari riyaya iki setengah ana wong ngekek dhuwit. Ndak ada Pak Ustaz. Menjelang hari raya dulu ada. Rupane yatim iku uripe ngenteni riyaya tok. Nek wis gak riyaya. Yang ini iki memahami agama tekstual yang ini iki sama dengan sholat ngeten-ngeten iki syariat agak dibiji nang Allah. Kenapa kita takbir kok begini? Itu hakikatnya merendah diri. Iku sing dibiji.
Pada karunuan sewu kita yang melihat mata, sementara mata seringkali yaitu disilaukan oleh dunia. Nomor 5, tidak terus menerus dalam pembangkangan terhadapku. Jadi orang sholat yang sempurna itu tidak daimul asi, bahasa kitab, terus menerus di dalam pembangkangan atau maksiat. Salah ya salah, tapi ojo terus-terus. Dosa ya dosa, ojo terus-terus. Itu cara tahunya. Kemudian dikatakan lagi nomor 6, tidak bersikap angkuh terhadap makhlukku. Hadis qudsi. Nek sembayangi rutin, ketemu wong gak nyopo. Sembayangi rutin, jamaah rutin, tetapi meremehkan manusia yang lain. Jangan berharap sholatnya bercahaya, sholat yang bisa membersihkan. Lain tentu yang saking kepingin gak duwe dosa, budal masjid mlaku dilu ae, disopo wong gak jawab dilu ae. Dadak ono sepeda motor tengah jalan itu wabrak. Niki gambarane sholat puasa itu wilayah ibadah mahdhah. Tapi setelah puasa, setelah sholat, ini menyangkut yang namanya muamalah. Makanya enten sholat itu merunduk tawaduk, ketemu wong gak sombong. Ada sholat itu takbir, artinya mengangkat tangan menyerah, maka tidak ada yang dibanggakan. Harta titipan, jabatan, umur titipan, keluarga. Maka sholat-sholat begini ini yang disebut percaya. Yang terakhir ke-7, selalu mengasihi yang lemah dan menghibur yang miskin untuk mencari ridho Allah. Mengasihi yang lemah, menghibur yang miskin. Tujuannya bukan pencitraan diri, tapi mencari ridho. Makanya orang yang sholatnya benar tidak punya masalah dengan masyarakat. Orang kok masih punya masalah-masalah kemasyarakatan, tandanya sholatnya belum benar. Menyayangi yang miskin. Lihat konteksnya. Kalau ia kesulitan ekonomi ya dibantu. Kalau miskinnya ilmu ya diajari. Ternyata ketahuan sholat kita sekarang. Wah, sembayangku tiba-tiba hanya gerudak-geruduk, hanya memenuhi target syariat saja. Hakikatnya tidak tercapai. Nah, kalau demikian orang yang sudah mencapai 7 itu, maka Allah memberi rahmat. Hadis qudsnya berbunyi begini, bila ia memanggilku, aku akan memberinya. Niki bahasa kitab. Aslinya, kalau ia berdoa, pasti kukabulkan. Makanya di Quran wasta'inu bisabri wassalah. Yang sholat bagaimana? Sholat yang memenuhi itu tadi 7 indikator itu. Yang kedua, apabila ia bersumpah dengan menyebut namaku, maka akan aku bantu untuk mampu memenuhi sumpahnya. Neng donya ki akeh wong kakean sumpah, yo akeh sing mengkhianati. Coba jenengan imbata, ya siapa saja termasuk kita sendiri lah. Ini oleh jabatan, walah disumpah. Quran ada demi Allah Tuhan yang Maha. Kenapa kok ngelanggar sumpahnya? Kalau kita kaitkan dengan ini, sholatnya masih bermasalah. Loh, ini rajin. Rajin jangan dilihat yaitu rutinnya. Di balik rutin ini ada penyakit itu. Tapi tetap rajinlah, namanya istiqomah. Lah penyakitnya jangan muncul. Tadi meremehkan orang, merasa paling. Ketika apabila bila ia bersumpah dengan menyebut namaku, maka akan aku bantu untuk mampu memenuhinya. Aku akan menjaga ia dengan kekuatanku. Makanya dari tiang nggak perlu penakut. Uang kon wis sholatnya bagus, semua namanya teror minggir. Kata Allah ini akan aku jaga. Lah sing jaga Gusti Allah. Di sini tidak ada syirik ini, tidak ada musyrik.
Kadang-kala kita ini dapat teror dikit aja ketakutan. Cari orang pinter, sama orang pinter, Mbak Dukun. Kemudian, dan ia kubanggakan di antara para malaikatku, Masya Allah. Ternyata saya temukan ibadah apa yang menjadi taruhan kita di depan malaikat. Satu, banyak membaca sholawat. Orang yang banyak membaca sholawat itu dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Yang kedua, orang yang sholatnya benar dan sempurna dibanggakan di hadapan. Padahal malaikat itu tidak punya dosa, masih kalah derajatnya dengan orang yang sholatnya benar dan sempurna. Malaikat Jibril kan gak ada dosa, mulai diciptakan sampai sekarang mengabdi nang Gusti Allah. Masih tinggi. Kalau memang memungkinkan kita menjalani jamaah ngaji hikam Rukun Harapan Masjid Iman yang senang membaca sholawat kepada Nabi dan sholatnya benar. Yang terakhir, perumpamaannya orang yang sholatnya benar dan sempurna itu seperti surga Firdaus. Buah-buahnya tidak akan pernah rusak dan kenikmatannya tidak akan pernah sirna. Subhanallah. Tadi katanya Gus Ba, saya juga mengikuti pola pikirnya. Apa bedanya orang berpikir secara syariat dengan hakikat tentang surga dan neraka? Niki ilmu tinggi nih. Saya saja baru mengerti. Kalau orang tingkat pemahaman syariat, surga neraka itu masih dikatakan dalam bentuk perjanjian. Orang hakikat, surga neraka itu satu simbol yang sudah bisa dirasakan. Kapodoy. Mari ngaji tentang kalimat doa. Donga iku api, tapi ngerti karepe donga luwih api. Nek mari salat witir, ya di sini saya masih ingat. Mesti ono donga ngene. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Ini gambarannya swarga dan neraka, kata Gus Bah. Saya setuju. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu ridhoka, ridhomu wal jannah dan surgamu. Wa na'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah. Berlindung dari apa? Min sakhatika, dari murkamu. Min sakhatika wana, dari murka dan neraka. Itu cara memahami ya apa ya. Disinilah pentingnya ngaji, olah pikir, olah hati. Gak ngaji ya didungo diwaca, waca tok. Ya api, tapi gak ngerti karepe. Di sini ada dua kalimat di depan jannah dan depan neraka. Kalau jannah depannya bunyi apa? Ridhoka. Kalau neraka depannya bunyi apa? Na'udzu sakhatika. Ridhoka dengan sakhatika. Maka itu orang hakikat memaknai apa? Bahwa rasa surga itu bisa dinikmati sekarang. Rasa neraka itu juga bisa dinikmati sekarang. Sekarang ini ya di dunia ini. Apa yang dinikmati? Jadi Allah memberitahu tentang sesuatu dua hal. Apabila kita hidup ini mendapatkan ridho, itu surganya sudah dinikmati. Di mana dan kapan? Surga jaza di sana. Tapi surga di alam ujian di sini. Maka surganya orang puasa itu namanya hari raya. Maka riyo aku dikongkon seneng lan iso nyenengno. Seneng kanggone awake nyenengno. Pertanyaan jenengan ngoten ta? Nek riya iku ya awake seneng wong liya melok seneng ngono ta. Lha dites. Nek sampean duwe duit seneng wong liya gak duwe duit gak sampean pikirna ya durung masuk jannah niku.
Makanya saya akan ngomong, uang itu ya, nek wis mampu memenuhi kebutuhan dasar dirinya, jangan terus-terus hanya mencari kebutuhan diri. Pikirlah kebutuhan orang lain. Niku disebut manusia menikmati ridhonya Allah jannah di dunia. Urusan akhirat itu gak usah dipikir. Wongku berita kok dipikir. Yang sekarang, lah begitu pula murkanya Allah itu bisa dirasakan di dunia ini. Apa itu? Sesuatu yang tidak mendapatkan ridhonya Allah. Saya kisah membeli urip sewoge tapi gak diridhoni Gusti Allah. Biasa-biasa sak cukupe diridhoni Allah. Sampai milih ndi? Milih ndi? Ya mesti milih soge diridhoi. Ya ki ujian gak lulus sama dia. Lah wong pertanyaan gak ngono kok jawabe ngono. Saiki ngene, saiki nomor loro. Urip gak duwe tapi diridhoni Allah. Gak duwe tapi dimurkai Allah. Milih ndi? Gak jawab soalnya gak duwe. Jadi salah satu kata ridho niki kula nggak ada guru itu pleke Gustur, tapi gak gelem dilebokno ke orang, gak gelem guru kula. Aku gak butuh iku ngomong ngoten. Babane sing butuh-butuh. Aku wedi ikhlasku nang Gusti Allah iku kurang gara-gara awakku dikenal wong. Makanya disebut wali mastur, wali sing mlaku. Engko ana wong lu ngali maneh. Niku ngomong ngeten. Ngene lho, Bul. Uripku duwe karep apa gak apa-apa. Ning ngomong cara Jawa ngomong Jawa, yang Mojokerto. Sing penting oleh ridhane Gusti Allah. Kalimat iku memacet hatiku. Zamane kula tasik sering diwejang. Urip kepin dadi jenderal, gak apa-apa. Jenderal sing oleh ridhone Allah. Urip kepin dadi kiai, gak apa-apa. Sing penting gak dadi apa-apa ya gak apa-apa. Sing penting. Makanya dari Yai Husain Ilyas ngene. Urip iku ojo kepingin dadi apa-apa. Ya ojo ngerebut apa-apa. Rumangsa awakmu gak dadi. Coba renungi, angel gak iki. Urip iku ojo rumangsa dadi apa-apa. Sing garai ati lara iku soalé rumangsa karena merasa tokoh gak dihormati lara. Karena merasa punya pengaruh gak dimuliakan lara. Makanya kiai iku waktu mau orang ngaji. Engko nek wis mari ya padha ae. Wong nasib kula ya padha. Engko nek jamel berono sing disuguhne kiai mbek gak kiai padha ae. Artinya jangan terlalu menghargai diri, tetapi syukurilah yang datang dari ilahi. Kayak waras, alhamdulillah. Dia kayak amanat buruk ngaji nok masjid Nur Iman, alhamdulillah. Tapi gak usah bangga. Sebab kalau bangga ketika diundang senang, ketika wis gak diundang salah. Pada karena ini milih bojoku untuk dijuluk rupa. Rupa itu sering bijui. Zamane enom ganteng ayu, zamane tuwek. Lho aja muni elek ngono ya. Wis tuwa, ya wis gak usah muni. Wong aku gak ndelok rupane. Bojoku lho hebat saiki diwang biyen. Biyen niku ayu tapi ngono tapine. Saiki wis alhamdulillah senengane melok ngaji nang Nur Iman. Lah kene wis rupa minggir. Panjen rupa wis gak perlu didelok. Masih gak didelok ya pasti ketok. Ketok apa? Ya ketok tuwa ngoten mawon nggih. Tapi gak usah dimasalahno. Kula Saiful. Kula niki wis kepala 6 samangken 66 menuju 67 kula. Kula wis kerasa. Ya wis gak tapi ganteng tapi bojoku sik seneng. Jangan sampai orang lain menyintai istrinya, suaminya tidak menyintai. Bener betul ngomong kula niki. Kula ni jamaah kula ribuan, Pak Win Sumerap. Tapi orang yang ada di hatiku perempuan cuma satu. Ya sing ndak uman iku. Paham? Lho ana ustaz selingkuh ya ana, tapi duduk aku. Al-Fatihah. Supaya ngaji saya nyambung, saya ajak baca Hizib Kafi.
Semoga hati kita diberikan oleh Allah mencukupi dan dicukupi oleh Allah. Nanti langsung doa. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wani mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wani mal kafi alhamdulillah. Amin ya Allah, 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 amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wani mal kafi alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an amalan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.